Ini gimana? Jadi mau nanti dia mau belum boleh masuk. Nah nih, gimana nih? Gimana nih? Tuh, masuknya gimana nih? Tuh, kamu nih gimana nih? Dari sini dong. Gimana nih, Bang? Assalamualaikum Ustadz Aduh, Musa. Waalaikumsalam. Waduh, ini Afwan nih, Habib. Maklum ini apa namanya? Bukan generasi Sinyal, milenial, sinyal. tapi Oke, oke. generasi kolonial. Jadi agak bingung juga. Nggak, santai Terputus aja. jadi saat. Tadi sampai mana nih, Habib? Oke, jadi gini, Gimana? saya sedang menjelaskan, Hmm, tiba-tiba terputus sendiri, tapi it's okay lah. hmm. Kita sambil apa namanya refresh ulang ya dengan apa yang kita Iya, ya. sudah sampaikan tadi. Jadi gini, ada kaidah dalam ilmu fikih yang berkata bahwasannya al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Asalnya Hmm, muamalah itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang kemudian mengharamkannya. Lain hal dengan ibadah. Ibadah kebalikannya. Al aslu fil ibadah at tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Asalnya ibadah, asalnya sholat, asalnya sembahyang itu sebenarnya nggak boleh. Sampai kemudian hmm, Rasulullah SAW menyuruh dan kemudian memberikan arahan terhadap hal itu. Lah kalau muamalah itu kan bebas, ya bebas dalam arti kata sesuai dengan koridor syariah yang sudah dituliskan oleh para ulama terdahulu dan juga disarikan dan diintisarikan di ulama-ulama terkini atau ulama salaf dan hmm. juga khalaf. Nah, pasar modal secara umum terdiri dari pasar modal syariah secara umum terdiri dari reksadana, ya, ada sukuk, ada yang lagi booming sekarang saham, ya, yang sampai sekarang itu kalau saya tidak salah sudah hampir 4,5 juta pengguna. Jadi walaupun masih sedikit tapi kenaikannya cukup eksponensial. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah pasar modal syariah ini halal, ya, karena dia itu pertama, ya, eh, pasar modal syariah ini secara umum kita membeli porsi kepemilikan saham, ya, porsi Iya. kepemilikan, ya, bai'ul musahamah disebutnya. Kita membeli Hmm, porsi kepemilikan sehingga kita bisa mempunyai porsi tersebut dan porsi tersebut kita dapatkan dengan cara-cara yang halal. Uangnya dari kita, ya, kemudian mereka juga memegang apa namanya porsi kepemilikan tersebut dijual dengan kepada kita juga dengan dalam keadaan memang itu miliknya mereka dan lain sebagainya yang nanti juga kita akan jelaskan satu persatu. Akan tapi secara umum pasar modal ini pasar modal syariah itu halal. Dan yang terpenting lagi, ada yang namanya ahli syariah pasar modal yang kemudian menyoroti. Belum lagi OJK, nih Pak Musa ada di OJK sekarang nih kan. Belum lagi ada Dewan Syariah Nasional MUI yang sudah mengeluarkan lebih dari 20 fatwa tentang pasar modal syariah. Ya, mungkin hampir 25 fatwa sampai saat ini terakhir kalau nggak salah fatwa DSN MUI nomor 130 nomor iya. 138. Jadi dahsyat Betul. sekali kepemilikan apa namanya pemerintah terhadap hal ini, terhadap pasar modal syariah ini, ya, keinginan pemerintah untuk memberikan literasi terhadap kita semua bahwasannya pasar modal syariah ini halal itu sangat tinggi sekali. Jadi sayang sekali kalau kita itu justru mengharam-haramkan barang yang sudah halal. Ya. Barang depan Iya, mata iya. halal, tapi kita haram-haram ini haram nih haram. Apa dasarnya kita mengharamkan itu? Kita pun asal ngomong saja. Dan ini yang kemudian menjadi bumerang buat kaum muslim sendiri. Padahal pasar tersebut luas sekali, sayang banget gitu loh. Kalau kita Iya. justru berkutat dalam satu investasi saja. Kan sekarang kan investasi yang cukup terkenal kan masih di investasi emas nih, Ustadz Musa. Iya. Iya, Padahal betul. ada investasi yang lebih baik lagi gitu loh. Nanti mungkin pasti ada pertanyaan tentang kripto nih. Saya udah yakin nih. Tadi belum saya masuk tadi udah Ustaz apa hukumnya kripto? Apakah kripto itu haram atau halal? Menarik banget kan? Ya nanti kita Iya, bahas iya. lah. Iya, insya Allah. Ini makanya itu benar yang tadi disampaikan sama Habib, bahwasanya pasar modal itu prinsipnya itu kan syirkah ya Habib ya.
Syirkah kan prinsipnya ya? syirka. Ya, tadi mungkin Syirkah. masuk tadi ya. Saya tadi udah jelaskan juga Mm-mm. tentang syirka. Mm. Jadi ya prinsipnya itu syirkah. Kita sama, makanya saya kasih contoh tadi seolah-olah saya dan satu perusahaan atau satu usaha, misalnya Iya. Ustadz Musa misalnya, Ustadz Musa punya usaha, saya membeli porsi kepemilikan dari usaha tersebut sebanyak misalnya 10-20%. Nah, 10-20% itu kan nggak berbentuk barang, tapi kan berbentuk usaha, ya. Iya, betul. Disebutlah dengan syirka. Dan banyak hadis yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah the third party, artinya seolah-olah Allah itu adalah orang ketiga jika engkau bersyarikah dengan seseorang yang menjalankan syariah juga di situ gitu loh. Jadi kan indah sekali, ada Allah yang kemudian menjaga itu, dan artinya apa? Keberkahan itu menjadi jauh lebih baik. Artinya apa? Pasar modal bisa jadi jalur keberkahan juga bagi investasi ataupun penghasilan bulanan kita. Begitu. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan. Setuju itu aneh Habib, setuju. Nah, ini kayaknya Habib harus jelasin ini. Harus jelasin bahwa tidak sedikit dari kita mengatakan pasar modal itu judi, spekulasi. Nah, ini nih Habib, kayaknya harus kita jelaskan. Kita harus bisa bedakan kan mana itu syirkah, mana itu maisir. Nah, ini kayaknya menarik nih Habib. Mungkin Iya, Habib iya. bisa menjelaskan nih kepada kita Iya, semua nih supaya kita tambah mantap. Okay. gambling ya, kalau kita ngomongin masalah kalau kalau ngomongin masalah gambling ya, ingat ya, gambling itu kan zero sum game ya. Artinya ada salah satu Ya, orang yang kemudian menjadi yang dirugikan gitu loh. iya Nah, betul. kita lihat dulu sekarang di sini, apakah kemudian kita dirugikan atau tidak gitu loh, secara umum lah. Makanya ketika, sorry kalau saya singgung tentang cryptocurrency, itu pasti ada yang dirugikan. Tiba-tiba ada yang, misalnya nih, saya kasih contoh, memang tidak bisa, tidak bisa saya jelaskan lebih detail karena memang waktunya juga akan sangat limit sekali ya. Kan tapi kalau misalnya kita lihat kripto itu, saya melihat tren kripto. Seminggu mungkin tanggal 8 ya, di bawah tanggal 10 April lah. Tanggal 10 April sampai tanggal 15 April itu kripto mengalami kenaikan, terutama cryptocurrency yang di Bitcoin. Tiba-tiba turun drastis. Turun drastisnya memang masih menguntungkan, tapi kalau saya lihat di situ ada yang namanya zero sum game, artinya tiba-tiba orang merasa dirugikan di situ. Lah kalau saham pasar modal secara umum dan secara syariah di saat yang bersamaan, ini tidak ada yang namanya zero sum game. Ya, tidak ada game of change di sini, tidak ada kemudian kita salah satu itu dirugikan, kecuali kalau memang itu Ponzi ya, kalau Ponzi atau money game. Nah, itu lain lagi karena memang dia mengambil atau memberikan keuntungan dari the next victim dalam tanda petik, the next korban selanjutnya diambil, modalnya kemudian diberikan kepada si pemodal awal dan lain sebagainya. Nah, kalau pasar modal di sini sistemnya mudharabah ya, atau musyarakah. Ya. Kita memberikan uang kepada mereka atau memberikan sejumlah dana untuk membeli sejumlah porsi kepemilikan. Nanti itu dilihat ya gimana kinerjanya mereka, dan ini ada barangnya ya. Asetnya tuh ada. Ya, asetnya itu ada. Kalau gambling kan tidak terlihat bahwasannya ada pekerjaan yang berjalan situ ya. Tiba-tiba orang dapetin uang 100 juta, 200 juta tanpa keringat yang keluar. Jadi seolah-olah itu hanya permainan uang saja. Ya, atau itu memang hanya permainan uang saja. Tapi kalau modal kemudian kita setorkan, mereka akan menggunakan uang tersebut untuk untuk kebaikan dari perusahaan tersebut yang nantinya bisa dibagi kembali oleh kita. Makanya ada namanya bagi hasil atau dividen nantinya gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi tidak gambling gitu loh. Karena pertama ada asetnya, akadnya jelas. Ya, kemudian ada yang namanya untung dan juga rugi. Ya dalam usaha ya nggak ada orang tuh untung mulu. Nggak juga orang rugi terus, nggak ada. Jadi kalau dia kinerjanya bagus, lama-kelamaan usaha tersebut akan bagus. Kalau kinerjanya jelek ya otomatis perusahaan tersebut lama-kelamaan akan kinerjanya pun menurun, yang menghasilkan kepada hal-hal yang kita tahu bahwasannya ya itu rugi gitu.
Iya, iya. Jadi pasar modal tuh non zero game lah, non zero sum game ya. Jadi seperti yang dibilang sama ulama kita itu al-gunmu bil gurmi gitu ya, Ya, Habib ya. ilmu bil hurbi ya. Bersama keuntungan ada Iya, risiko gitu ada ya. resiko, Sama ada kayak resiko. dagang biasa ya berarti ya, Habib ya. Iya, makanya ada untung untung apa kalau ada untung dibagi, ada rugi pun juga dibagi. Jadi bukan Hmm, cuma untung saja, tapi rugi pun harus dibagi. Ya, ada iya, iya. inilah yang kita namakan natural apa namanya ya apa namanya jual beli yang betul-betul natural ya tanpa ada embel-embel. Natural. Tidak ada rekayasa di situ ya, Habib Ada ya. rekayasa. Emang itu tergantung pasar seperti apa. Hmm. Nah, cuman ada pertanyaan ini, Habib. Jadi kan kalau jual beli seperti misalnya aneh jual beli handphone gitu ya di pasar, itu kan real tuh barangnya, ya kan, Iya, ya Bib iya. ya. Nah, kalau di pasar modal itu kan ya bukti aja ya, bukti kepemilikan atau yang kita sebut dengan secara umum saham lah atau surat berharga, ya kan. Dan itu nanti bisa dipindah tangankan, diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain, ya kan. Nah, ini gimana nih menurut Habib nih? Kira-kira penjelasannya seperti apa nih Habib? Iya, Jadi, makanya ada namanya pasar sekunder ya. Kalau itu kan yang tadi kan ya, pasar primary ya, artinya memang dari mm-mm. tangan ke tangan jual beli. Ada namanya pasar Iya, sekunder. Ya, pasar sekunder ini ya memang ya kita ngikut gitu loh, karena ini bagus, kemudian kita ngikut, iya, ada siapa tahu ada berkahnya di situ. Jadi mm, justru kalau saya melihat ya justru eh, apa namanya kebaikan itu harus dibagikan ya. Cara membaginya seperti apa? Lihat dari hukum positifnya. Bagaimana pemerintah kemudian mengatur pasar modal syariah ini? Ya itu kita ikuti. Makanya kalau kita masuk ke pasar modal syariah itu ada guideline-nya. Ya kalau kita menjelaskan ke orang-orang, kalau mereka belum mencoba, saya rasa mungkin agak-agak kesulitan gitu, karena kita mempunyai apa namanya feeling yang otomatis itu berbeda. Ketika kita masuk ke pasar saham, itu kan kita lihat semuanya dari komputer atau dari laptop atau dari gadget kita. Bagaimana kemudian kenaikannya, bagaimana kemudian kita harus membeli di posisi yang seperti apa dan lain sebagainya. Ya itu kan natural, semuanya kan natural, semuanya dipantau semuanya ya. Tapi kalau misalnya kita pengen real, ya silahkan. Anda mempunyai opsi dalam kehidupan di dunia ini. Saya misalnya, saya mempunyai perusahaan atau apa namanya suatu pekerjaan lah, pekerjaan yang kira-kira saya dapatkan lebih real. Misalnya saya jualan kue atau saya jualan handphone atau saya jualan dan sebagainya, itu saya dapatkan untung langsung. Tapi kan nggak bisa berbagi dengan yang lain. Orang lain bisa masuk harusnya nih ke pasar ke market kita. Market kita nih jualan handphone. Oh, cara mengkapitalisasinya seperti apa? Makanya disebut dengan capital market ya kan. Kita butuh capital iya, yang banyak, butuh modal yang banyak sehingga bisa menghasilkan dana yang banyak sehingga bisa dibagikan ke orang banyak. Bukan kita doang, bukan saya dengan penjual atau saya dengan pembeli saja yang mendapatkan keuntungan, tapi orang-orang yang sebelah saya yang kategorinya adalah investor bisa mendapatkan keuntungan juga. Inilah yang disebut dengan keberkahan gitu. iya, iya. Nah, itu dia ini. Memang kalau begitu, tadi kan Ustadz di awal menjelaskan al-aslu fil muamalati Muamalah ibaha. dan Ya, ibahah. illa ya dulu dalilan Illa litahrimiha gitu. hatta dulu dalil ala tahrimi. Hatta ya dalil. Jadi prinsipnya bolehlah muamalah gitu ya, Habib ya, kecuali Betul. hal-hal yang dilarang. Nah, ini mohon nih Habib bisa menjelaskan kepada kita ini bagaimana supaya kita ini bisa memastikan bahwa produk di pasar modal syariah atau efek yang ada di pasar modal syariah itu dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah. Nah, itu. Padahal, Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya akan membagi dua saham. Ya. Ini kita ngomong tentang saham aja deh, biar lebih ya, real ya. Pertama, saham yang memang berbasis syariah.
memang dia syariah gitu. Memang dia yang dia ini kan syariah ya, sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Ya. Dan sejak berdirinya pun dia sudah memberikan info ya bahwasannya ya saham tersebut adalah saham atau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak ada riba, tidak ada maisir ataupun gharar ataupun tadlis ataupun tagrir dan lain sebagainya. Objek yang diperjualbelikan pun halal. Ini udah kita nggak ada masalah dengan ini. Yang kedua, saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Oke, dan ini yang akan kita bahas. Nah, ketika orang mengatakan bahwasannya saham yang mempunyai yang sesuai dengan prinsip syariah itu yang seperti apa sih? Ya. Jangan-jangan dia hanya disyariahkan saja tapi nggak ada kategorinya, enggak. Jadi gini, ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, objeknya. Nah, objeknya ini harus halal. Nah, ya. Objeknya harus halal. Nah, kalau objeknya harus halal itu apa? Nggak boleh ada yang namanya di perusahaan tersebut ya, tidak boleh ada yang namanya unsur babi ya. Babi itu dalam arti kata makanan, minuman, semuanya. Ya, sikat gigi, sepatu, pokoknya mereka-mereka yang berkaitan ada ada unsur babinya di perusahaan tersebut, ada unsur yang tidak halalnya, maka perusahaan tersebut otomatis tidak syariah. Yang kedua, perusahaan rokok nggak masuk di daftar efek syariah atau di saham syariah atau tidak masuk di kategori saham syariah. Rokok. Ya. Tapi kan rokok makruh, Ustaz, buat sebagian ulama. Itu diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional, bukan kita yang memutuskan. Jadi nggak bisa kita kemudian ngarang-ngarang sendiri. Oh, ini saya nggak bisa, saya harus Anda harus begini-begini. Enggak, ini ulama yang ngomong ya, bukan kita. Makanya lihat dari bisnis screeningnya dulu. Ya, bisnis screeningnya atau core bisnisnya, pertama nggak boleh atau terhindar dari yang namanya babi. Kemudian kedua rokok. Kemudian yang ketiga minuman haram, ya, khamr. Ya, misalnya minuman-minuman beralkohol semuanya haram. Kemudian selanjutnya perbankan konvensional, ya. Asuransi konvensional, multi finance konvensional, semuanya ini masuk ke dalam bisnis screening atau core bisnis, dan ini yang tidak diperbolehkan. Oke, kita selesai di satu itu. Yang kedua di financial screening. Kita lihat dulu. Kita lihat dari rasio keuangan perusahaan. Ada dua aturan. Yang pertama, total hutang berbanding dengan atau yang berbasis bunga itu dibanding dengan total aset tidak lebih dari 45%. Artinya apa? Artinya total hutang yang tidak berbasis bunga lebih banyak dibandingkan total hutang yang berbasis dengan bunga. Kalau yang misalnya ada yang nanya, kenapa harus 45%? Kenapa enggak 49%? Kenapa enggak 40%? Kenapa enggak 33% seperti yang ada di negara-negara lain? Negara-negara lain menerapkan 35%, 33%, ada yang 20%, dan lain sebagainya. Kenapa kita 45%? Simpelnya karena Indonesia lahir atau merdeka tahun 45. Biar nggak usah banyak perkataan. Kita sepakat dengan hal itu gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, pendapatan non halal dibanding dengan total pendapatan perusahaan tidak melebihi 10%. Ya. Artinya pendapatan non halal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut boleh, tapi sampai 10% saja. Lebih dari 10% ketika dicek nanti sama OJK atau lembaga terkait, dia tidak akan dimasukkan di daftar efek syariah. Dan yang mengeluarkan daftar efek syariah itu adalah OJK. Betul ya? Betul. Daftar efek syariah keluar sekarang sudah sampai 457 efek syariah dari berbagai sektor bisnis, pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Ya. Dan daftar efek syariah dibanding dengan pasar modal secara umum itu nggak jauh beda. Pasar modal non syariah itu ada 758, 457-nya itu adalah termasuk di daftar efek syariah. Jadi kita masih punya chance untuk masuk ke dalam daftar efek syariah. Kita masih punya chance buat investasi. Jadi simpelnya buat investor pemula, lihat aja di daftar efek syariah. Itu udah pasti lulus di dalam saham syariah atau di screeningnya di screeningnya DSN MUI dan juga OJK. Dan
diterbitkan oleh OJK sekali 2 tahun, setahun dalam 2 kali penerbitan. Jadi penerbitan daftar efek syariah yang sudah melalui business screening dan juga financial screening itu 2 kali. Bulan November dan juga bulan Mei. Jadi lihat kapan cara mau melihatnya gimana. Oh saya mau invest di perusahaan A misalnya. Lihat di bulan November apakah ada di daftar tersebut. Oh ada ternyata. Oke kita bisa invest di situ. Atau misalnya kita langsung aja masuk di saham, nanti mereka akan memberitahu jika memang ada masalah di perusahaan tersebut yang harus mereka keluar dari daftar efek syariah. Dan sistem kita udah bagus. Kalau kita mau transaksi di non halal, mereka akan memberikan warning. Kamu ini ada ribanya loh. Ini nggak bisa loh. Ini bukan masuk di daftar efek syariah. Mendingan kalau kamu memang masih mau bertransaksi di sini atau masih mau bertransaksi dalam koridor syariah, maka jangan membeli saham ini. Jadi kita memberikan beberapa banyak pilihan. Wahadainahun najdain, ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan, maka aku berikan 2 jalan. Kamu pilih yang mana, jelek apa buruk? Wah, tapi kalau jelek ini banyak duitnya nih. Misalnya di saham rokok jauh lebih menguntungkan. Yaitu posisinya kamu berada di tempat yang haram, dan itu berakibat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ya hidup jadi nggak berkah, ya terlilit banyak hutang dan lain sebagainya. Saya nggak bilang itu pasti, tapi memang banyak kejadian seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Bib ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada orang yang diberikan fujur, ada yang takwa. Ada yang takwa ya. Nah ini menarik nih yang dijelaskan sama Habib nih. Kan tadi ada 45%, 10%, batas-batas toleransi dalam daftar efek syariah itu ya, Bib ya. Betul. Nah ini juga tidak sedikit dari kita banyak yang bertanya, kenapa nggak zero aja sekalian gitu ya? Kok masih ada hal-hal yang, nah ini kayaknya memang harus Habib yang menjelaskan ini supaya tidak ada keraguan lagi nih. Tafadhol. Jadi gini, teman-teman sekalian, kita ini kan nggak mungkin bisa 100% syariah. Kalau yang 100% syariah, kita cuma bisa di bank syariah aja, 3 aja ada tuh ketahuan, BNI, BRI, BNI syariah, BRI syariah, BSM. Udah itu aja paling, sama ya ada beberapa yang yang lainnya, tapi itu kan nggak masuk di daftar efek syariah. Iya. Ya udah, paling itu aja yang udah murni. Dan kita ingin memberikan keleluasaan. Jadi dalam Islam itu nggak mungkin ada orang yang 100% itu benar gitu. Jadi kalau saya memberikan perumpamaan. Kenapa sih kita nggak berdoa untuk orang yang ada di Indonesia gitu loh? Untuk kebaikan Indonesia, kenapa kita harus berdoa buat orang yang ada di luar negeri padahal mereka jauh? Saya jawabnya mudah saja. Kalau yang jauh saja saya doakan, apalagi yang dekat, ya. Kalau yang saham syariah saja ada, ya, dan memang kita prioritaskan, ya pastinya kita akan jauh lebih memprioritaskan jika memang semua saham itu syariah semua, itu udah pasti. Lah tapi kan sekarang kan nggak mungkin kita hidup sekarang. Mohon maaf nih, Ustadz Musa ya. Uang yang Ustadz Musa pegang itu penuh dengan perjalanan riba gitu. Bagaimana kemudian uang tadi itu pernah nempel di mana, kita nggak tahu, dihasilkan di mana dan lain sebagainya. Semua ini pasti ada, tapi kan kita kan tahu bahwasannya ketika uang itu sampai ke kita dalam keadaan yang halal. Ya. Saya ingat, saya kasih contoh ini muamalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan non muslim. Ini kalau ada pertanyaan juga ya. Itu kan sahamnya non muslim, kenapa kita mesti invest juga? Ini juga kita bikin pusing juga, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya nggak penting gitu loh. Padahal kita tahu bahwasannya kita kan menjunjung tinggi toleransi. Saya ingat dulu, ada 3 peristiwa yang cukup menarik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berangkat hijrah ke Madinah. Beliau itu masih banyak dititipi oleh kaum kufar Quraisy, Yahudi, Nasrani, dan semuanya masih menitipi barang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akad wadi'ah. Ya, mereka percaya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang al-amin. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian langsung serta-merta pergi ke Madinah tanpa kemudian membagikan atau memberikan
atau mengembalikan titipan-titipan yang sudah diberikan tadi kepada mereka-mereka yang menitipi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saat Rasulullah hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai guide profesional sampai ke Madinah yang agamanya non muslim, ya, penyembah berhala, ya. Tapi apa yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan, ya aku mempercayaimu. Padahal bisa saja, mungkin saja orang tersebut mengarahkan kepada hal yang buruk, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudzon. Ya, orang ini bernama Abdullah bin Uraikis kalau saya nggak salah namanya. Walaupun namanya Abdullah, tapi dia belum tentu non muslim, belum tentu muslim, tapi diriwayatkan bahwasannya beliau adalah non muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akad ijarah sama dia, akad sewa jasa. Boleh kita, boleh. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pernah satu waktu kehabisan makanan, memberikan dir'nya dia atau baju besinya dia untuk digadaikan, dirahan. Makanya ada yang namanya rahan, untuk kemudian bisa mendapatkan uang dan dibelikan makanan. Dan ini sama tetangganya yang non muslim, ya, yang Yahudi. Jadi Islam itu disebut al-murunah. Al-murunah itu fleksibel. Ya, jadi jangan kemudian memberikan guideline, oh ini nggak bisa, harus 100% syariah. Lah kamu ini tinggal di tempat kamu ini belum tentu kita ini syariah gitu loh. Belum tentu 100% syariah. Jadi ada yang kemudian hal-hal yang kemudian bisa ditoleransi oleh syariah. Ini nggak bisa mungkin, ini tidak mungkin bisa dihindarkan karena ini. Tapi diberikan toleransi. Cara memberikan toleransi seperti apa? 10% sesuai dengan kesepakatan ulama. Dan ini yang bersepakat adalah ulama. Misalnya penghasilan non halal paling tinggi adalah 10%. Ya, atau hutang berbasis bunga paling tinggi 45%. Ini kan kesepakatan ulama karena memang sistem kita ini sudah seperti ini. Kalau Anda ingin mendapatkan uang misalnya, Anda ingin mendapatkan dana, nggak bisa kemudian bank syariah sebagai backbone ya, sebagai tulang punggung untuk semua bisnis syariah di Indonesia. Nggak mampu keuangan syariah, asal apa Ustadz Musa tahu, kita nggak mampu. Baru 6-7% keuangan di Indonesia ini yang sudah syariah, yang arti masuk ke dalam bank syariah, tapi masih ada room yang begitu besar, 90% lebih yang non syariah. Gimana cara menopang itu gimana? Otomatis kan kita harus minjem sama bank non syariah tadi atau bank konvensional tadi. Jadi kita jangan justru kemudian seperti kuda yang memakai kacamatanya gitu. Jadi harus lurus. Sekali-kali boleh dibuka sehingga kita mempunyai wawasan yang jauh lebih luas. Karena nggak bisa kita ini berpikir terlalu terlalu idealis. Walaupun yang kita pikirkan itu adalah idealisme Islam, tapi kita sedang memperjuangkan pasar Islam yang jauh lebih luas lagi. Kalau ada uang yang kemudian masuk dari pasar non syariah atau pasar konvensional atau bank konvensional, itu kemudian bisa kita pergunakan untuk kemudian bisa dijadikan bisnis dan rasionya itu di bawah 45%, maka ini jauh lebih baik. Menarik sekali nih Habib. Sahabat pasar modal syariah, ini silakan nih, mumpung kita ada Habib di sini, silakan. Ada guru kita di sini untuk bisa bertanya sebanyak mungkin sampai jam 5 nanti. Ya, ini adalah golden time, waktu emas gitu ya, Habib ya. Jadi iya, ini ibaratnya begini. Saya dulu di pesantren, kiai itu suatu yang lebih berharga dibanding kehilangan uang ketika itu. Jadi memang ini sedikit cerita nih, Habib. Saya pernah dulu waktu itu pernah telat itu, kiriman dari orang tua telat. Oh, di mana dulu? Iya, dulu aneh di pondok di Jawa Tengah dulu, di di pondok di Jawa Tengah lah ya, di Solo. Jadi orang tua di Sumatera. Jadi ketika itu kiriman tuh telat gitu ya, kiriman telat. Dan kemudian apa yang membuat kita sejuk ketika itu, kiai datang menghibur kita dan memberikan banyak nasihat-nasihat. Nah ini pada hari ini sahabat pasar modal syariah, ini ada guru kita, silahkan bertanyalah apa yang menjadi unek-unek kalian
Ini menarik sekali tema kita pada Saya, sore hari ini. saya tadi Nah, ngeliat ada lanjut. beberapa pertanyaan yang udah masuk, kayaknya di Nah, atas-atas tuh udah ada pertanyaan yang udah masuk. ini Bang Faruk ini, Habib. Bagaimana jika sudah telanjur beli saham dan ternyata nanti dikeluarkan dari daftar efek syariah karena suatu dan lain hal? Silakan nih, Habib. Gimana kira-kira nih? Iya, karena Udah telanjur beli saham nih. iya, kalau sistem, saya nggak tahu nanti sistem di apa namanya di bursa efek itu seperti apa. Mereka akan mengembalikan uang atau seperti apa, atau kemudian kita dikasih pilihan untuk lanjut atau tidak. Namun yang harus kita pahami bahwasannya kalau memang itu sudah tidak syariah, ya kita harus tarik kembali uang kita yang ada di situ. Kita tarik kembali, kemudian kita investkan yang sesuai dengan syariah. Uangnya bagaimana? Ya uangnya masih halal. Pada saat itu ya halal. Ya, kita masih boleh untuk mempergunakannya. Ya, jadi kita ambil uangnya, kita tarik, kemudian kita investasikan lagi yang masuk di daftar efek syariah. Tapi saya rasa hal ini jarang sekali keluar dari daftar efek syariah karena mereka menjaga banget. Jadi mereka sangat Iya, betul. menjaga, mereka akan terus berada di daftar efek syariah karena itu menguntungkan buat mereka. Karena ingat, literasi keuangan syariah atau literasi kita ini sebagai seorang muslim ini kadang masih sangat minim sekali. Makanya saya terima kasih banget buat pasar modal syariah ya. Saya pertama bukan apa-apa ya, karena memang saya melihat mereka memberikan banyak literasi ya, terutama di bulan Ramadan ini. Saya lihat di di banyak link yang ada di Instagramnya pasar modal syariah, materi, video, mereka all out. Jadi pemerintah dalam hal ini pasar modal syariah all out untuk memberikan literasi kepada kita dan memberikan kabar bahwasannya ini kita punya instrumen yang halal, yang thayyib, yang juga bisa kita pergunakan sebagai investasi jangka panjang. Ya, jadi kita apresiasi sekali ya. Dan kalau untuk yang pertanyaan dari Bang Faruk ini, saya rasa hampir kita justru malah bertambah ya dari tahun ke tahun. Dulu tuh daftar efek syariah hanya 160-an ya, atau bahkan di bawah itu ya, di bawah 100 ya. Sekarang sudah 457 daftar efek syariah atau efek syariah yang terdaftar di bursa efek. Jadi dahsyat Iya. sekali. Jadi justru malah bertambah ya, bukan malah berkurang. Cuman memang ada ancaman dari OJK jika memang mereka tidak sesuai dengan syariah compliance, maka akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Dan itu sangat merugikan buat mereka. Iya, betul. Dan itu juga mereka memang sih sifatnya apa istilahnya, mungkin di awal-awal ya, di awal-awal mungkin mereka mau syariah, mau masuk des, mau tidak masuk des, nggak ada masalah. Tapi ketika dalam perjalanan waktu memang ketika memang saham-saham mereka itu masuk dalam des, ya kan, dan eh, ada manfaat yang mereka dapatkan ketika mereka dapat apa namanya masuk saham mereka dalam des. Nah ini akhirnya ketika dikeluarkan mungkin karena rasio utang atau rasio pendapatan non halalnya, nah akhirnya mereka berupaya kembali itu Habib. Betul, Bagaimana betul. supaya bisa masuk ke dalam des lagi gitu. Betul, memang Nah, itulah yang terjadi itu. Saya yakin banget itu karena usaha itu pengennya untung aja, maximizing profit. ya baik Habib. Selanjutnya kira-kira kalau bicara tentang pasar modal syariah, ini akad apa saja nih yang kira-kira yang tepat bisa dipakai nih, Habib? Ini ada pertanyaan seperti ini. Kan selama ini kan tadi kita sudah bicara apa namanya eh sirkah ya. Sirkah itu memang di awal-awal kan sirkah, tapi dalam perjalanan waktu kan memang pasar modal syariah ini kan berkembang, eh, bahkan bisa ijaroh gitu ya. Iya, Nah, kira-kira kalau penjelasan Ustadz, penjelasan Habib, akad-akad apa saja lagi yang kira-kira nanti dalam perjalanan waktu bisa sesuai dalam pasar modal syariah ini. ya. Yang bisa Pertama secara umum akad kita dengan pasar modal syariah atau dengan efek syariah ya itu adalah bay ya, artinya jual beli. Ya, secara umum. Tapi ada yang nanti namanya mudharabah.
ada yang namanya musyarakah, ada yang namanya wakalah, ada yang namanya kafalah, ada yang namanya ijarah, ada yang namanya istisna. Ya, jadi kurang lebih ada 6 yang bisa kita pergunakan ya. Wakalah artinya apa namanya, kita bisa memberikan kuasa ya, pada pihak yang penerima kuasa ya, untuk nanti bisa menjalankan apa namanya usahanya. Misalnya di manajer investasi itu pakai akad wakalah. Ya, kemudian musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih ya. Kemudian mudharabah, perjanjian yang sifatnya kerjasama ya, antara pemilik modal, sahibul mal, dan juga pengelola usaha ya. Ini mudharabah itu sekaligus musyarakah sebetulnya, karena di situ ada yang namanya syirkah juga ya. Iya. Jadi pemilik modal, sahibul mal, yang memberikan uang kepada mudharib ya. Mudharib dalam hal ini bisa saja kalau reksadana mungkin manajer investasi ya. Kalau misalnya saham syariah ya, memakai akad-akad saham apa bai'ul musahamah ya. Mengambil atau membeli saham, dan ini jauh lebih beresiko. Beresiko dalam arti kata bukan berarti kita terus kemudian nggak mendapatkan apapun ya, enggak, tapi justru beresiko karena akan jika terjadi kerugian tidak ada apa namanya bantalan ya, bisa dibilang tidak ada bantalan yang kemudian membuktikan bahwasannya ini pasti rugi atau ini pasti untung. Jadi langsung bisa anjlok, bisa tergantung daripada pasar itu sendiri. Makanya untuk investor pemula saya sarankan ke reksadana ya, masuknya ke reksadana atau masuk ke sukuk ya, mungkin jauh lebih aman ya. Kalau mau masuk ke saham syariah silahkan, akan tapi harus penuh dengan apa namanya untung dan ruginya harus lebih detail, karena ini betul-betul berpikir kita ya, ini bagus atau tidak, bagaimana ke depannya, harus jauh lebih berpikir. Untuk investor pemula saya sarankan masuknya ke sukuk ataupun ke reksadana syariah. Kemudian ada yang namanya akad kafalah ya, ini akad penjamin atau ini apa namanya kafil atau garantor ya, dan apa namanya, ini biasa dipakai di pasar modal ya. Kemudian akad istisna ya, akad biasanya ini ya akad yang membeli dulu ya, pemesan atau pembeli, kemudian ada pihak yang membuat ya, dalam hal ini adalah penjual. Kemudian objeknya itu nanti dibeli oleh pihak pemesan dengan kriteria, persyaratan, dan juga spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ada juga akad ijarah, yaitu akad sewa, pemberi jasa. Jadi nanti itu semua bisa digunakan di pasar modal syariah secara umum. Jadi sukuk ada sukuk ijarah, ya, sukuk retail dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, atau kita bisa lihat nanti paling tidak bisa kita lihat di perbankan yang menawarkan hal-hal tersebut atau instrumen-instrumen tersebut. Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Habib, kita sekarang menyapa, tadi sudah kita jawab satu pertanyaan dari sahabat pasar modal syariah. Ini ada Khalif Bihaq, pakai Qaf nih, Habib. Pak, apakah nyangkut akibat gocekan bandar di pasar modal itu termasuk resiko yang syariah? Ini nih, kayaknya menarik nih pertanyaannya, Bib. Padahal, Bib. Saya nggak tahu gocekannya itu seperti apa. Cuman mungkin goreng-gorengan kali ya, Bib ya. Nah, kalau saham-saham gorengan itu sudah pasti tidak diperbolehkan. Itu secara hukum positif ataupun hukum syariah tidak diperbolehkan. Jadi betul. Jadi tolong kita lebih bisa mengidentifikasi ya, kalau ada gocekan dan sebagainya, itu secara hukum positif tidak diperbolehkan, apalagi hukum syariah. Jadi kalau saya boleh masuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah untuk perdagangan di bursa efek ya, kita tidak boleh yang namanya unsur darar, gharar juga nggak boleh. Riba apalagi, maisir juga. Ada lagi namanya rishwah. Ya, ada lagi yang namanya tagrir, ada yang lagi namanya ghish. Ada lagi namanya bai'un najash. Ada lagi yang namanya ini bai'un najash, ini manipulasi demand, ya, membuat tadi itu saham-saham gorengan dan lain sebagainya. Ya, disebut ya kurang lebih kayak
apa namanya, creating fake demand ya, membuat permintaan penawaran palsu ya, sehingga bisa Iya. apa namanya naik begitu sahamnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi namanya ihtikar. Ihtikar artinya apa namanya, menghimpun ya, di saat harganya itu mahal dia beli, kemudian dia jual nanti lebih mahal lagi. Ini yang kemudian tidak diperbolehkan ya, dihimpun, ditimbun, dan ini kaitan sama bahan-bahan pokok, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ada lagi bai'ul ma'dum ya, bai'ul ma'dum disebut dengan short selling. Short selling itu juga diperbolehkan karena kita menjual barang atau menjual barang atau membeli barang yang kita belum ada uangnya tapi kita langsung beli, atau kita menjual barang yang bukan kepemilikan kita. Jadi misalnya kita harga saham lagi naik, kemudian kita apa namanya short selling ya, kita ngambil seolah-olah saham dari orang ya karena harga tinggi kita main jual saja. Padahal itu beluman kita beli. Ya, kalau beluman kita beli atau belum kita beli kemudian kita jual, maka ini disebut dengan bai'ul ma'dum. Ya, dan ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian macam-macam, ada ghaban fahish, ada riba, ada tadlis, ada talaqi rukban dan lain sebagainya. Ini kemudian tidak diperbolehkan. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek teman-teman sekalian di fatwa DSN MUI nomor 80. Ya, saya ulangi lagi, fatwa DSN MUI nomor 80 itu tindakan-tindakan atau penerapan-penerapan yang sesuai dengan syariat itu yang seperti apa. Ya, nanti mungkin bisa scrolling ke paling bawah, bisa lihat ada 14 transaksi yang tidak diperbolehkan, dan ini kebanyakan beririsan dengan hukum positif. Jadi sangat bisa untuk diterima oleh kita semua, insya Allah. Alhamdulillah, terjawab ya. Nah, ini ada lagi nih, Habib. Dari Bobby Rahman. Izin bertanya, Ustadz, mohon penjelasannya mengenai spekulasi dalam investasi atau trading. Gimana tuh? Oke, saham itu pertama bukan spekulasi ya. Saham, kita ngomongin saham. Karena dia saham ada asetnya. Jadi kalau ada asetnya, spekulasi di mana? Ya, spekulasi di mana? Orang kita jualan kok. Sekarang kita mau jualan, misalnya saya jualan kopi atau saya jualan handphone. Apakah itu dikatakan kalau saya jualan itu, apakah itu adalah spekulasi? Enggak dong. Ya, itu kan realnya seperti itu. Ya, kalaupun memang ada spekulasi, ya spekulasi dalam arti kata tadi itu yang apa namanya yang saya katakan dalam arti kata transaksi tadi yang seperti bai'un najas ya, dia tinggikan atau namanya pump and dump ya, dipompa dulu baru habis itu nanti dilempar ke ini untuk lebih menguntungkan si yang mompa tadi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Nah, beda dengan trading. Trading ini kan ini maksudnya trading ini kan jual beli ya. Maksudnya trading forex maksudnya di sini. Saya melihat ini ada trading forex. Trading forex fatwa 28, fatwa DSN MUI nomor 28 sudah dijelaskan bahwasanya trading forex itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya spot saja, ya. Fabi'u ma syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau barang-barang riba, ya, uang ini kan trading forex ini kan kaitannya sama uang, kita jual beli uang aja. Jadi itu spekulasi tinggi karena barangnya nggak ada, alat tukar kita jadikan komoditas, ini nggak diperbolehkan. Kalau alat tukar kita jadikan investasi itu berbahaya, ada spekulasi situ. Karena alat tukar kita nggak tahu apakah ini nanti ke depannya seperti apa dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Apalagi ada yang namanya options ya, belum lagi yang namanya forward, ada lagi namanya swap ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya nanti silahkan dicari sendiri makna-makna dari tiga hal tersebut. Intinya forward, kemudian option, kemudian swap itu adalah spekulasi. Nah yang nggak spekulasi itu seperti apa? Fabi umasyitum idakana yadan biyadin. Jualah terserah kamu uang tadi, idakana yadan biyadin. Kalau itu kontan, cash. Saya jual $100, saya kasih ke Ustadz Musa ngasih saya 2 juta. Boleh apa enggak? Boleh. Loh, bukan 1.450.000 Ustadz. Loh, fabi umasyitum idakana yadan biyadin. Itu kan key pointnya. Terserah yang mau jual berapa, yang penting cash. Tapi pertanyaannya apakah Ustadz Musa mau? Ya kan itu. Itu. Jadi bedakan antara spekulasi di pasar modal dan spekulasi di trading forex ya. Tapi saya nggak akan masuk ke dalam trading forex lebih jauh karena memang itu
Sudah banyak ulama yang kemudian mengharamkannya ya. Dan harus dipahami kalau di kita ini di pasar modal itu tadi saya udah katakan, ya spekulasinya itu di mana orang kita jual aset, kita jual beli aset kok. Iya, betul betul. Begitu, Ustaz. Iya. Iya memang apa namanya sangat menarik sekali nih diskusi kita pada sore hari ini. Ini masih banyak pertanyaan yang memang belum bisa kita jawab nih. Tapi mungkin boleh Ustaz ya. Satu lagi nih kayaknya. Satu lagi. Nah ini namanya Nawafa. Bagaimana kita bisa mengetahui dan memulai investasi saham yang sesuai syariah karena khawatir terjerat bunga atau riba dan lain-lain. Bagaimana pendapat Ustaz? Jadi dia mau berinvestasi ini, mau investasi saham. Namun dia khawatir terjerat dengan riba. Nah, ini gimana nih, Habib? Tafadhol. Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Saya tadi sempat menyinggung nih, kayaknya Mbak Nawafa mungkin masuknya agak telat. Jadi Agak telat kayaknya. Kita ini, pemerintah kita ini sudah memberikan banyak sekali guideline. Pertama, kita punya yang namanya daftar efek syariah. Daftar efek syariah yang berarti di dalam daftar efek syariah ini sudah pasti kesemuanya itu dijamin sudah menjalankan prinsip syariah dan juga syariahnya. Jadi saham syariah dan saham yang sesuai dengan syariah itu sudah ada di dalam daftar efek syariah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Anda masuk ke dalam atau mencoba masuk dalam saham misalnya. Silahkan masuk ke perbankan syariah yang dalam hal ini menawarkan membuka rekeningnya untuk nanti masuk di pasar saham syariah. Ya seperti Bank Syariah Mandiri atau nanti ada BNI Syariah atau BRI Syariah. Ya bisa ke situ sambil ditanyain. Jadi mulainya dari syariah semuanya. Jadi sebenarnya mudah. Kita ini udah ada path-nya, udah ada jalurnya. Tinggal Anda mau masuk di mana? Dimasuk di tempat yang syariah atau tidak. Dan kata-kata syariah itu bukan berarti terus kemudian yang lainnya itu tidak syariah. Yang kata-kata syariah di sini maksudnya adalah ketika kita masuk itu semua sudah dimonitor oleh berbagai macam party ya, sudah kelihatan nih dari stakeholder itu udah kelihatan. Ya, jadi dari OJK ngelihat, dari DSN MUI ngelihat, ya belum lagi dari ormas dan lain sebagainya yang kemudian tergabung dalam MUI tadi, ya semuanya itu memonitor. Dan hal ini menjadi kebanggaan kita karena Indonesia mempunyai Dewan Syariah Nasional yang sifatnya sentralisasi. Jadi kita punya centralized, bukan decentralized. Artinya perbankan nggak menentukan kesyariahannya sendiri, tapi negara yang memberikan kesyariahan kepada beberapa stakeholder atau beberapa emiten atau perbankan atau hal-hal yang terkait dengan hal itu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian itu mudah banget, buka aja rekening ya. Nanti buka di IG-nya pasar modal, lihat aja bagaimana cara membuka saham rekening saham. Ada di sini. Makanya follow IG-nya pasar modal biar kita tahu. Oh, saya harus di sini. Dan itu sudah jelas dalam bentuk ini ya, dalam bentuk jelas banget ya, ada alurnya ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi Anda tinggal melihat saja nanti di IG-nya pasar modal syariah, itu sudah ada semua. Nanti di highlight-nya kalau nggak salah tuh Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak disadari tanpa terasa udah jam 5 aja ini Habib. Nggak terasa ini, alhamdulillah, ngabuburit yang memang benar-benar bermanfaat nih mudah-mudahan ya Habib ya. Habib, Ane secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Habib sudah meluangkan waktu kepada kita semua. Ya, alhamdulillah, nanti jangan bosan-bosan ya Habib ya, untuk bisa terus berbagi dengan kita. Kemudian kepada sahabat pasar modal syariah juga terima kasih atas atensi dan pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin tidak bisa kita jawab semuanya karena begitu antusiasnya sahabat pasar modal syariah nih Bib. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah ini nanti kita ada Ustadz Oni Sahroni. Oh mantap itu guru saya.
Iya, ada Ustadz Azharuddin Latif. Nah, insya Allah nanti Masya Allah. eh, Kirim salam mereka buat akan, insya Allah nanti kita bisa sampaikan kepada mereka, mereka berdua. Baik Habib, kita cukupkan sekian karena memang waktu juga yang membatasi kita. Dan pada sahabat pasang modal syariah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair teman-teman semua. Sama-sama, sama-sama Habib, sama-sama Habib. Fit, untuk rekamnya mana Fit? Nyimpannya Fit. Fit.